Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Elisa Firyana Dewi dari PIAUD IAIN Surakarta akan membahas sedikit mengenai pemahaman atau edukasi untuk orang tua kepada anaknya di tengah wabah corona ini. Nah, saya mengutip dari kompas.com yang ditulis oleh Ayunda Prinita Kasih. Jadi pemahaman yang diberikan orang tua kepada anaknya itu haruslah tepat. Nah, sehingga orang tua lebih mudah dalam meminta anaknya untuk melakukan langkah-langkah pencegahan. Nah, misalnya mulai dari mencuci tangan secara rutin, kemudian menggunakan masker saat akan keluar, kemudian social distancing. Nah, seperti yang telah tertulis di laman resmi National Association of School Psikologi Amerika Serikat itu menyatakan bahwa sangat penting bagi anak-anak mencari bimbingan dari orang dewasa atau orang tua. Nah, jadi orang tua itu tidak perlu menampakkan kepanikan atau kekhawatiran di depan anak karena hal itu akan membuat kecemasan anak menjadi meningkat. Nah, jadi sebaiknya orang tua itu meyakinkan kepada anaknya bahwa ada petugas kesehatan dan sekolah-sekolah yang bekerja keras untuk memastikan bahwa orang-orang di seluruh negeri tetap berada dalam keadaan yang sehat. Nah, kemudian mengedukasi anak itu bukan perkara yang mudah bagi orang tua. Mungkin banyak timbul di benak orang tua, banyak pertanyaan ya, seperti mulai dari mana saya mengedukasi anak saya, atau bahkan bagaimana caranya saya mengedukasi anak saya di tengah pandemi corona ini. Nah, di sini saya merangkum dari laman media sosial sekolah Cikal. Itu ada 5 cara untuk mengedukasi anaknya tentang wabah corona ini atau saat wabah corona ini. Nah, yang pertama itu mengajak anaknya untuk bercakap-cakap mengenai COVID-19 ini atau virus corona. Nah, jadi terlebih dahulu orang tua menanyakan kepada anaknya sudah mengenal virus corona ini atau belum lah. Terus setelah itu kalau anak belum paham, maka jelaskan secara perlahan-lahan menggunakan bahasa yang sederhana saja agar anak-anak mudah menerima dan mudah memahaminya. Nah, setelah itu baru kita bercerita mengenai gejala-gejalanya, penyebab-penyebabnya, dan cara penanganannya. Dan yang kedua, memberi pemahaman kepada anak bahwa virus corona ini dapat disembuhkan dan dapat dicegah. Nah, kita harus memberitahu kepada anak bahwa virus corona ini dapat dicegah, yaitu dengan melakukan pola hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan, kemudian memakai masker, dan social distancing tadi. Nah, apabila ada seseorang yang sudah terkena virus corona ini, maka orang tersebut bisa disembuhkan. Jadi tidak menakut-nakuti anak dengan pemahaman yang negatif. Tetap kita beri pengetahuan dan tidak menakut-nakuti anak. Oke, yang ketiga yaitu melakukan pola hidup bersih dan sehat. Nah, menerapkan pola hidup bersih dan sehat ini sangat penting, teman-teman. Segampangnya saja itu kita mencuci tangan secara rutin. Nah, itu dapat mencegah virus corona masuk ke dalam tubuh kita. Serta makan makanan yang bergizi, terus minum air putih secukupnya, kemudian berolahraga secara rutin. Nah, berolahraga ini juga sangat penting banget, teman-teman.
Jadi dengan kita berolahraga secara teratur, secara rutin, itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita agar tubuh kita tetap kuat dan sehat. Jadi tubuh kita kalau sehat dapat melawan penyakit atau virus-virus yang membahayakan yang mau menyerang tubuh kita. Seperti itu. Kemudian poin keempat, yaitu memberi pemahaman tentang social distancing. Nah, karena anak-anak tidak tahu social distancing itu apa, jadi kita mengedukasinya mengenai pentingnya sosial dengan jarak jauh. Seperti itu. Kayak contohnya kita memberi pemahaman lebih baik kita bersosial atau sedang bertemu dengan teman, bertemu dengan saudara, itu kita kasih jarak ya, kurang lebih 1 lengan, panjangnya 1 lengan. Nah, itu setara dengan 1 meter. Nah, seperti itu. Kemudian seperti contohnya juga seperti kita memberi pemahaman mengenai mengapa kita tidak bersekolah terlebih dahulu. Nah, di situ orang tua dapat sedikit mengedukasi mengenai wabah corona ini. Nah, poin terakhir, poin kelima, yaitu memberi contoh yang baik kepada anak. Nah, perilaku yang baik, perilaku yang buruk itu bisa menjadi contoh bagi anaknya. Nah, alangkah lebih baik orang tua itu memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Nah, seperti dengan orang tua tetap berada di dalam rumah, maka anaknya pun juga ikut tetap berada di dalam rumah. Seperti itu contoh kecilnya. Jadi anak-anak tetap melakukan kegiatan di dalam rumah dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti itu. Nah, saya juga ada tips untuk menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat di tengah pandemi corona ini. Nah, yang pertama itu kita mencuci tangan secara teratur. Kita mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun minimal 20 detik ya. 20 detik kita gosok-gosok, terus jangan lupa sela-sela jarinya, seperti itu. Nah, mencuci tangan itu tidak hanya setelah keluar rumah atau akan keluar rumah, tetapi sesering mungkin ya. Nah, tips yang kedua yaitu makan makanan yang bergizi. Nah, penuhi kebutuhan tubuh kita, asupan tubuh kita itu dengan mengonsumsi buah dan sayuran. Yang jelas itu sayuran hijau, itu sangat menyehatkan sekali. Nah, kemudian tips yang ketiga yaitu berolahraga. Nah, olahraga secara teratur dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, poin terakhir, poin keempat, yaitu menggunakan masker. Nah, masker ini sangat safety banget ya. Jadi, menggunakan masker ketika kita akan keluar rumah atau kita sedang berada di luar rumah. Nah, maskernya itu kalau bisa jangan sampai ketika kita meniup itu nafas kita ikut keluar. Nah, jadi alangkah lebih baiknya menggunakan masker itu yang tidak bisa nafas kita tertiup sampai keluar, seperti itu. Nah, tutup muka wajah kita dengan menggunakan masker. Yang tepat itu hidung dan mulutnya sampai tertutup. Oke? Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Keep safety dan juga stay at home. Semoga virus ini segera sirna, kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya, dapat melakukan aktivitas yang positif seperti sekolah, terus bekerja, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.